Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bersama kakak Siti Fauziah Jamaluddin. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Jangan lupa adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan harus tetap semangat dalam belajar matematika. Dalam video kali ini kakak akan membahas tentang persamaan garis lurus dan kemiringan gradien. Silakan adik-adik simak videonya. Persamaan garis lurus dan kemiringan gradien. Nah, yang pertama, persamaan garis lurus. Apa sih, Kak, persamaan garis lurus itu? Oke, persamaan garis lurus atau biasa disebut dengan PGL adalah persamaan linear yang mengandung satu atau dua variabel. Persamaan garis lurus juga dapat digambarkan dalam koordinat kartesius untuk mendapatkan grafik yang berbentuk garis lurus. Bentuk persamaan garis lurus yaitu persamaan Y sama dengan MX ditambah C, dengan M adalah gradien, X merupakan variabel, dan C adalah konstanta. Inilah langkah-langkah untuk menggambar grafik garis tersebut. Yang pertama, menentukan dua titik yang dilalui oleh garis dalam persamaan tersebut. Yang kedua, kedua titik diplot atau ditempatkan pada koordinat kartesius. Dan yang ketiga, menghubungkan kedua titik yang telah diplot tersebut untuk menjadi sebuah garis. Ada dua hal yang perlu diperhatikan saat ingin membuat persamaan garis lurus. Nah, yang pertama, kalian harus tahu nilai gradien dari garis tersebut. Dan yang kedua, harus tahu sedikitnya satu titik yang dilalui oleh garis itu. Bagaimana sih, Kak, cara membuat grafik dari persamaan garis lurus? Nah, di sini kakak akan kasih contohnya ya. Contoh, Y sama dengan 3X min 9. Pertama, cari titik potong di sumbu X. Cara mencari titik potong pada sumbu X adalah dengan membuat variabel Y sama dengan 0. Oke, Y sama dengan 3X min 9. Lalu setelah itu ganti variabel Y menjadi 0. Jadi 0 sama dengan 3X min 9. Lalu pindahkan konstanta min 9 ke luas kiri. Menjadi 9 sama dengan 3X. Setelah itu bagi 9 dengan 3 untuk mendapatkan nilai X. Sehingga 3 sama dengan X atau X sama dengan 3. Jadi, pada saat Y sama dengan 0, nilai X yang dihasilkan adalah 3, sehingga diperoleh titik potong di sumbu X adalah 3,0. Maka akan letakkan gambar pada titik potong di sumbu X yaitu 3,0. Nah, seperti ini adik-adik bisa menggambar di rumah ya, ikuti apa yang telah kakak gambar. Yang kedua, kita cari titik potong di sumbu Y. Untuk mencari titik potong pada sumbu Y, kita harus mengganti variabel X menjadi 0 atau X sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 3X min 9. Lalu setelah itu ubah variabel X menjadi 0. Menjadi Y sama dengan 3 dikali 0 min 9. Menjadi Y sama dengan min 9. Jadi saat X sama dengan 0, nilai Y yang dihasilkan adalah min 9. Sehingga diperolehlah titik potong di sumbu Y adalah 0, min 9. Nah, lalu terdapat gambar seperti ini. Ini adalah titik potong di sumbu Y, itu 0, min 9. Nah, adik-adik bisa sambil digambar ya, atau bisa di-pause dulu supaya adik-adik bisa lebih mengerti. Yang ketiga, gambarlah garis yang menghubungkan titik potong tersebut. Setelah diperoleh dua buah titik potongnya, kita bisa tarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik potong tersebut. Lalu akan diperoleh gambar seperti ini ya. Ini adalah gambar garis yang menghubungkan antara titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y. Adik-adik bisa lanjut menggambar, lalu bisa di-pause dulu supaya adik-adik bisa mengamati dan lebih mengerti apa yang telah kakak jelaskan tadi ya. Nah, kita udah selesai nih pembahasan tentang persamaan garis lurus. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kemiringan atau gradien.
Oke, gradien adalah ukuran kemiringan. Ukuran tersebut dapat dihitung dengan membandingkan besarnya perbedaan tinggi dan besarnya perbedaan datar. Jadi, gradien suatu garis adalah bilangan yang menyatakan kemiringan suatu garis. Bilangan tersebut merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Umumnya, gradien disimbolkan dengan huruf M. Gradien akan menentukan seberapa miring suatu garis pada koordinat kartesius. Gradien suatu garis dapat miring ke kanan, miring ke kiri, curam, ataupun landai, tergantung dari nilai komponen Y dan komponen X-nya ya. Contohnya, macam-macam kemiringan atau gradien pada garis lurus dapat kalian lihat melalui gambar-gambar berikut. Yang pertama, garisnya ternyata miring ke sebelah kanan nih Kak. Kalau garisnya miring ke sebelah kanan, berarti dapat diketahui bahwa gradiennya akan bernilai positif. Coba kalian perhatikan pada gambar yang kedua ini. Pada gambar yang kedua ini, garisnya miring ke sebelah kiri, sehingga gradiennya akan bernilai negatif. Ada dua cara untuk mencari nilai gradien suatu garis. Yang pertama, jika diketahui bentuk persamaan garisnya. A persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C. Contoh, yang pertama, garis Y sama dengan 3X ditambah 2. Koefisien X-nya adalah 3, jadi gradien garis tersebut adalah 3. Yang kedua, garis Y sama dengan min 2X ditambah 8. Koefisien X-nya adalah min 2, jadi gradien garis tersebut adalah min 2. B persamaan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Jika diketahui persamaan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka langkah pertama adalah ubah persamaan garis tersebut ke bentuk Y sama dengan MX ditambah C, dengan M adalah gradien garis tersebut. Contoh, yang pertama, hitunglah kemiringan atau gradien pada persamaan garis tersebut. A 5X ditambah 2Y min 8 sama dengan 0. Yang B 2X min 3Y sama dengan 7. Penyelesaiannya adalah yang pertama, ubah persamaan 5X ditambah 2Y min 8 sama dengan 0 ke bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Sehingga persamaannya menjadi 5X ditambah 2Y min 8 sama dengan 0. Lalu menjadi 2Y sama dengan min 5X ditambah 8. Koefisien X bernilai positif yaitu 5, sehingga setelah pindah ke ruas kanan akan berubah menjadi negatif yaitu negatif 5. Begitu juga dengan konstanta negatif 8 berubah menjadi positif 8 karena pindah ke ruas kanan. Selanjutnya, bagi kedua ruas dengan 2, menjadi Y sama dengan negatif 5 per 2 X ditambah 4. Jadi, gradien persamaan tersebut adalah negatif 5 per 2. Nah, cara yang kedua, jika diketahui dua titik yang dilalui oleh garis. Caranya, jika diketahui dua titik yang dilalui suatu garis lurus, misalnya X1, Y1 dan X2, Y2, maka gradiennya dapat diperoleh dengan rumus M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, coba adik-adik perhatikan dari gambar berikut. Pertanyaannya, gradien garis K pada gambar tersebut adalah, untuk penyelesaiannya, diketahui dua buah titik yang dilalui oleh garis K yaitu 4,0 dan 0,6. Misalnya kakak pilih nih X1, Y1-nya sama dengan 4,0 dan X2, Y2-nya sama dengan 0,6. Gradien garis tersebut dapat dicari menggunakan rumus M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, sekarang kita hitung ya. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. M sama dengan 6 dikurangi 0 per 0 dikurangi 4.
sama dengan 6 per negatif 4. Hasilnya yaitu negatif 3/2. Jadi, gradien tersebut adalah negatif 3/2. Di sini kalian bebas untuk memilih titik mana yang menjadi x1, y1 dan mana titik yang menjadi x2, x2 ya. Karena hasilnya akan sama saja. Misalkan tadi kalian pilih x1, y1-nya 0,6 dan x2, y2-nya adalah 4,0. Boleh saja. Nanti hasilnya akan tetap sama-sama saja. Coba kalian hitung ya. Percobaan x1, y1-nya adalah 0,6 dan x2, y2-nya adalah 4,0. Silakan selamat mencoba. Yang ketiga, gradien garis lurus yang melalui dua titik. Nah, untuk menentukan gradien suatu garis, jika garis tersebut melalui titik x1, y1 dan titik x2, y2, silakan adik-adik perhatikan gambar ini ya. Coba adik-adik perhatikan garis AB pada gambar ini. Garis AB tersebut melalui dua titik, yaitu titik ujung bawah x1, y1 dan titik ujung atas x2, y2. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa gradien suatu garis dapat dicari dengan menggunakan perbandingan komponen Y dan komponen X, ruas garis tersebut. Nah, untuk komponen YAB ruas garis tersebut didapat YAB sama dengan Y2 dikurangi Y1. Dan untuk komponen XAB ruas garis tersebut didapat XAB sama dengan X2 dikurangi X1. Maka perbandingan komponen Y dan komponen X adalah YAB per XAB sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. YAB per XAB sama dengan MAB. Jadi YAB per XAB sama dengan delta Y per delta X. Sekarang kakak akan kasih satu contoh soal. Nanti adik-adik langsung tulis ya di bukunya masing-masing. Nah, yang nomor 1, tentukan gradien garis yang melalui titik A 1,2 dan B negatif 2,3. Penyelesaiannya, gradien garis tersebut dapat dicari menggunakan rumus yang tadi, yaitu M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Maka A 1,2 dan B negatif 2,3 menjadi M sama dengan YB dikurangi YA per XB dikurangi XA. Jadi M sama dengan 3 dikurangi 2 per negatif 2 dikurangi 1. Jadi M sama dengan 1 per negatif 3, M sama dengan negatif 1 per 3. Nah, gimana adik-adik sudah simak kan videonya? Semoga adik-adik mengerti tentang keseluruhan materi persamaan garis lurus dan kemiringan gradien. Mungkin kali ini cukup sekian videonya. Semoga videonya dapat bermanfaat, khususnya bagi kakak sendiri, umumnya bagi kalian semuanya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.